Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PAI. Sebenarnya ini adalah bab kedua dari bab hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yaitu adalah memiliki sikap empati. Empati itu apa sih? Oke. What do you feel seeing this photo? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat foto ini? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat foto ini juga? Ada penyu lagi renang di laut, tiba-tiba ada dia dikalungin sama kresek. Oke. If you said seeing how bad the plastic could harm our ocean, animals, and nature, then you feel like you have to do something about it. That is empathy. Jadi jika kamu merasa sedih melihat bagaimana plastik bisa berdampak sangat buruk bagi laut, hewan, dan alam kita, lalu kamu mulai merasa bahwa kamu harus melakukan sesuatu untuk menguranginya, itulah yang dinamakan sikap empati. Sympathy versus empathy. Kamu pasti sering dengar antara sikap simpati dan juga empati. Beda keduanya apa sih? Kalau simpati adalah sikap saat kamu ikut sedih melihat temanmu sedih atau sakit. Sikap perhatianmu terhadap apa yang orang rasakan itu dinamakan sikap simpati. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat temanmu sedih, terus kamu dia kenapa sih kok sedih? Ya dia kok sedih sih, kasihan ya. Itu namanya sikap simpati. Apa bedanya sama empati? Kalau empati adalah kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan. Kamu juga ikut sedih melihat temanmu sedih, lalu membayangkan jika kamu berada di posisi itu. Kamu ngebayangin kalau misalnya aku ada di posisi dia, apa yang aku rasain ya, gimana ya. Lalu kamu bergerak untuk membantunya. Terus kamu mulai ngedeketin temanmu, kamu kenapa kok sedih, ada yang bisa aku bantu nggak? Itu namanya adalah sikap empati. What is empathy? The ability to understand and share the feeling of another human or nature. Kemampuan memahami dan merasakan apa yang dihadapi oleh orang lain, bahkan oleh alam sekitarmu. How to show our empathy? Bagaimana cara kita menunjukkan sikap empati? Yang pertama, show your concern. Tunjukkan bahwa kamu peduli. Yang kedua, take action. Mulai bergerak untuk membantu, untuk mencegah. Dan yang ketiga, spread the good seed. Tebarkan benih kebaikan. Jadi kalau aku ilustrasikan stepnya seperti ini. Jadi step memiliki sikap empati. Yang pertama, you love the ocean. Kamu suka laut, kamu suka ke pantai, kamu suka makan ikan, misalnya makan ikan-ikan laut, dan kamu suka ngelihat akuarium raksasa. You love the animals. Kamu memahami bahwa semua hewan berhak hidup dalam habitatnya yang bersih dari sampah. Kamu pasti gak enak banget kan, kamu aja sendiri lagi renang di pantai, tiba-tiba banyak sampah. Atau kamu lagi kamu lagi snorkeling di Pulau di Lombok misalnya, kamu lagi snorkeling, tiba-tiba di antara terumbu karang banyak banget sampah, kan gak seru banget. Apalagi kita jadi hewan yang hidup di dalam laut, gimana coba rasanya? Yang terakhir, setelah kamu gak suka ngelihat itu, say goodbye to plastic. Mulai kurangi penggunaan plastik sekali pakai agar kita mengurangi adanya sampah yang ada di laut ataupun di darat juga. Why does Allah order us to show empathy? Kenapa sih Allah menyuruh kita untuk menunjukkan sikap empati? Because empathy is hablum minan nas. Karena empati adalah tali penghubung kita kepada sesama manusia. Jadi tali penghubung itu ada dua. Yang pertama ke atas, yang kedua ke samping. Yang ke atas itu adalah hablum minallah, tali penghubung kita kepada Allah. Caranya dengan kita sholat, kita ngaji, kita berdoa, kita zakat. Itu adalah tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Dan yang kedua adalah hablum minan nas, tali penghubung kita kepada sesama manusia. Saat kamu berbuat baik sama temenmu, kamu jujur sama temenmu, kamu gak jadi fake friends, kamu gak pernah ngomongin buruk ke temenmu, kamu sayang sama hewan, kamu sayang sama lingkungan, kamu suka kebersihan, itu adalah hablum minan nas. Karena itulah Allah berfirman dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi ayat ini adalah perintah dari Allah agar kita berbagi kepada sesama
keluarga, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, supaya kita bisa merasakan gimana sih rasanya gak bisa makan sehari, apa yang kira-kira mereka rasakan ya, kasihan, gimana ya rasanya lapar. Karena kita bisa memahami bahwa lapar itu gak enak, gak punya uang itu gak enak, akhirnya kita berbagi dengan mereka. Itulah kenapa Allah menyuruh kita untuk memiliki sikap empati. How to develop empathy? Bagaimana caranya memiliki sikap empati? Yang pertama, record your emotion. Rekam emosi pribadimu. Setiap kali kamu merasa senang atau sedih, ingat bagaimana rasanya. Yang kedua, watch your surrounding. Perhatikan keadaan sekitarmu. Apakah ada teman atau tetanggamu yang membutuhkan perhatian dengan pertolongan? Maka bantu. Yang ketiga, listen to others. Dengarkan penjelasan dan cerita orang lain agar kamu bisa memahami mereka. Terus, put yourself in other shoes. Tempatkan dirimu pada posisi mereka. Bayangkan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak mampu, atau bayangkan bagaimana merasa tersakiti. Lalu, yang terakhir, do something for your surrounding. Lakukan hal baik untuk menolong lingkungan sekitarmu atau temanmu yang sedang membutuhkan bantuan. Begitulah caranya kita memiliki sikap empati. What are benefits of having empathy? Apa saja sih manfaat memiliki sikap empati? Yang pertama, keep ourselves from being arrogant and selfish. Sikap empati menjauhkan kita dari sombong dan egois. Yang kedua, help us to control our action towards our surrounding. Membantu kita memahami sejauh mana dampak sikap kita terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, spread love between human and nature. Menebarkan kasih sayang terhadap manusia dan juga alam. Itulah yang namanya sikap empati. Aku berharap setelah kita tahu tentang sikap empati, kita bisa lebih memahami teman kita dan juga memahami lingkungan sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.